Halo semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh Fisika SMPK Penabur Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai sifat kimia. Sifat kimia. Sifat kimia merupakan sifat yang berkaitan dengan terbentuknya zat baru dan berkaitan dengan reaksi kimia. Sifat-sifat kimia materi meliputi kestabilan, kereaktifan, daya ionisasi, dan keterbakaran. Sifat kimia suatu zat bisa kita lihat dari simbol-simbol atau lambang-lambang yang menyertai zat-zat tersebut. Misalnya beracun, mudah terbakar, mudah meledak, mudah teroksidasi, ataupun juga bersifat korosif. Kestabilan. Setiap atom dapat berikatan dengan atom yang lain melalui reaksi kimia dalam suatu ikatan kimia. Ikatan setiap atom unsur penyusun zat mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Macam ikatannya adalah ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, ikatan van der Waals. Untuk ikatan ion dan ikatan kovalen nanti akan kalian pelajari di kelas 9. Silakan ikatan yang lain bisa kalian pelajari nanti di jenjang SMA. Contohnya adalah unsur dari golongan 8A termasuk gas yang stabil atau gas mulia karena tidak mudah bereaksi dengan unsur yang lain. Pada gambar itu adalah contoh dari unsur golongan 8A antara lain helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Kereaktifan. Kereaktifan adalah kecepatan suatu zat untuk mengadakan reaksi kimia. Zat dikatakan reaktif karena memiliki waktu yang sedikit atau cenderung cepat untuk bereaksi. Contoh unsur yang reaktif adalah unsur alkali tanah seperti litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan kalsium. Contoh senyawa yang reaktif adalah asam sulfat dan asam klorida. Zat yang tidak reaktif artinya memiliki waktu yang banyak atau cenderung lambat untuk bereaksi, atau bahkan justru tidak bereaksi sama sekali. Contohnya adalah unsur dari golongan 8A. Faktor yang mempengaruhi kecepatan suatu reaksi kimia antara lain jenis zat, jumlah zat yang dilarutkan, luas permukaan, suhu, pengadukan, dan katalis atau zat yang mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi dan bisa kita dapatkan kembali setelah reaksinya selesai. Daya ionisasi. Ion adalah atom atau kumpulan atom yang memiliki muatan, dapat berupa muatan positif atau negatif. Ionisasi adalah proses menghasilkan partikel, baik itu atom atau kumpulan atom yang bermuatan. Caranya adalah dengan menerima atau melepaskan elektron. Untuk cara kerja ion nanti akan kita bahas di kelas 9 dan lebih lengkap di tingkat SMA. Nah, ada berbagai macam contoh anion atau ion yang bermuatan negatif antara lain F-, Cl-, kemudian I negatif 1, oksigen negatif 2, SO4 negatif 2, CO3 negatif 2, OH negatif, dan CH3COO negatif. Kation adalah ion yang bermuatan positif, contohnya adalah H+, Na+, K+, Ca positif 2, dan NH4+. Berikut ini adalah contoh dari ionisasi. Ketika suatu atom netral kehilangan elektron, maka dia akan bermuatan positif sehingga menjadi kation. Ketika atom netral mendapatkan 1 elektron, maka dia akan bermuatan negatif dan membentuk berikut ini adalah contoh perbedaan antara atom dengan ion atau kumpulan atom dengan kumpulan atom yang membentuk ion. Jadi, contohnya natrium dan magnesium di sini ini merupakan contoh atom, sedangkan ionnya adalah berupa Mg positif 2 atau magnesium positif 2. Pada gambar molekul atau kumpulan atom di sini adalah contoh molekul H2O. Di sini tidak membentuk ion, tetapi di sini kita bisa melihat contoh yang lain itu adalah OH negatif. Jadi ada 2 atom yang berkumpul, atom O dan atom H, membentuk kumpulan atom negatif. Mengapa mereka disebut dengan ion? Karena kita lihat ada muatannya. Magnesium memiliki muatan 2 positif, sedangkan
OH itu memiliki muatan 1 negatif. Nah, berikut ini adalah info tambahan. Selain ionisasi, nanti kalian juga akan sering mengenal istilah disosiasi. Disosiasi adalah pemisahan partikel bermuatan yang sudah ada dalam senyawa sebelumnya. Atau dengan kata lain, disosiasi adalah penguraian suatu senyawa di dalam suatu pelarut. Daya disosiasinya besar, maka larutan mudah terurai atau dapat terurai sempurna di dalam pelarut, sedangkan daya disosiasinya kecil itu berarti sulit untuk terurai. Istilah disosiasi nanti akan kalian sering gunakan ketika kalian mempelajari materi asam basa dan garam di bab berikutnya. Berikut ini adalah contohnya. Ada senyawa HCl, NaOH, dan NaCl. Ketiganya dapat larut di dalam pelarut. Jadi di sini bisa kita contohkan HCl akan terdisosiasi menjadi ion H+ dan Cl-. NaOH akan terdisosiasi menjadi ion Na+ dan OH-. Sedangkan NaCl akan terdisosiasi menjadi Na+ dan Cl-. Keterbakaran. Keterbakaran adalah mudah atau tidaknya suatu zat untuk terbakar. Di dalam kimia, reaksi pembakaran itu berarti reaksi dengan oksigen. Zat yang mudah terbakar contohnya alkohol, gas metan, bensin, etanol, tisu, dan kapas. Nah, contoh zat yang tidak mudah terbakar itu adalah air. Nah, berikut ini adalah lambang-lambang atau simbol-simbol yang menyertai suatu benda itu mudah terbakar. Jadi ada lambang api seperti pada gambar. Nah, setelah kalian mempelajari tentang sifat kimia, maka sebaiknya kalian juga memperhatikan tanda untuk keselamatan, terutama untuk produk-produk yang sering kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari dan tersedia di rumah. Apakah produk tersebut bersifat korosif, apakah produk tersebut bersifat toksik atau beracun, kemudian apakah sifat tersebut bersifat reaktif, dan apakah zat-zat atau produk-produk tersebut bersifat mudah terbakar, seperti misalnya cat, minyak, dan bensin. Setelah kalian mempelajari tentang sifat fisika dan kimia, maka cobalah untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Dari sifat-sifat materi berikut ini, termasuk ke kelompok manakah? Apakah kelompok sifat fisika ataukah kelompok sifat kimia? Selamat menjawab. Demikian pembahasan mengenai sifat kimia zat. Berikutnya, kalian akan belajar tentang perubahan fisika dan kimia. Tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tuhan Yesus memberkati.